Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Alifia Rohmah Idealis SE MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter kelas manajemen A angkatan 2019. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan dan saya rindukan. Video ini kami buat untuk memenuhi penugasan mata kuliah Ekonomi Moneter, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Kami dari kelompok 7 izinkan untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Bagas Rizaldi dengan NIM 21 sebagai moderator dan pemateri 2. Yang kedua, Saudari Retno Kusuma Dewi dengan NIM 23 sebagai pemateri 1. Yang ketiga, Amalia Hoirun FTB dengan NIM 25 sebagai pemateri 3. Di sini kami menjelaskan tentang uang dan inflasi, atau bisa disebut dengan money and inflation. Untuk pemateri 1, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uang. Uang merupakan suatu benda yang memiliki ciri-ciri tertentu dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Yang dimaksud alat pembayaran yang sah yaitu keberadaan uang tersebut dijamin oleh pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang. Kenapa demikian? Supaya pengedaran dan percetakan uang tidak ada pemalsuan di dalamnya. Dan yang bisa mencetak dan mengedarkan uang hanyalah Bank Indonesia. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari uang. Jenis uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Saya akan menjelaskan uang kartal terlebih dahulu. Uang kartal merupakan uang yang beredar sehari-hari untuk alat pembayaran yang sah. Uang kartal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Dan keberadaan uang kartal wajib diakui oleh masyarakat atau diterima oleh masyarakat. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian uang giral. Uang giral merupakan uang yang berbentuk saldo atau rekening di bank milik nasabah dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Cara pembayaran menggunakan uang giral yaitu contohnya seperti cek, giro, atau transfer. Dan syarat menggunakan uang giral yaitu seseorang harus mempunyai tabungan atau simpanan di bank. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari uang. Yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar. Yang dimaksud uang sebagai alat tukar di sini yaitu dengan adanya uang dapat mempermudah pertukaran. Dengan uang, pertukaran tidak harus menggunakan barang lagi, yaitu dapat digantikan dengan uang. Sehingga kendala-kendala dalam barter bisa diatasi dengan uang. Fungsi uang yang kedua yaitu uang sebagai satuan hitung. Di sini uang berfungsi sebagai penentu nilai barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Fungsi uang yang ketiga yaitu sebagai alat penyimpan nilai. Yang dimaksud dari alat penyimpan nilai di sini yaitu uang berfungsi sebagai pengalih daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Contohnya seperti ketika seorang penjual menerima sejumlah uang dari hasil penjualan barang atau jasa yang didapatnya sekarang, maka ia dapat menyimpan uang tersebut yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa di kemudian hari. Syarat-syarat uang yang pertama adalah acceptability, yang artinya diterima oleh semua kalangan. Yang kedua, durability, yang artinya tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, stability of value, yang artinya nilai tetap.
Yang keempat, kontinuitas yang artinya kelangsungan pemakaian. Yang kelima, portability yang artinya uang itu memiliki sifat fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana. Yang keenam, divisibility yang artinya uang tidak mudah untuk dibagi. Maka ketika melakukan transaksi sekecil apapun, uang memiliki pecahan dan nilai uang tidak mudah berkurang. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus. Ciri-ciri inflasi adalah yang pertama, harga barang naik. Yang kedua, gaji atau upah naik. Yang ketiga, jumlah uang yang beredar bertambah. Yang keempat, penawaran tenaga kerja yang melebihi batas. Yang kelima, menambahnya pengangguran. Yang keenam, minimnya lapangan pekerjaan. Untuk slide ke-7 kita membahas dampak inflasi. Yang pertama, nilai uang turun. Karena adanya kenaikan harga pada barang-barang kebutuhan masyarakat menyebabkan nilai uang menjadi turun dari sebelumnya. Yang kedua, menurunkan minat menabung. Nilai uang yang turun menyebabkan pendapatan jadi lebih sedikit. Karena orang biasanya menabung akan memikir dua kali untuk menabungkan uangnya. Karena uang yang biasanya untuk menabung lebih didahulukan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, adanya kekacauan ekonomi. Harga barang yang dapat memicu produsen untuk menimbun barang dari tahun yang sebelum-sebelumnya lalu dijual kembali pada saat harga naik, sehingga barang akan semakin menjadi mahal. Pada slide ke-8 kita membahas teori dari inflasi. Yang pertama, teori kuantitas. Menurut teori kuantitas, jika semakin banyak uang yang beredar, maka harga semakin naik. Dan yang kedua, teori Keynes. Menurut teori Keynes, inflasi bisa terjadi ketika suatu golongan masyarakat ingin hidup di atas kemampuan ekonominya, seperti membeli barang atau jasa berlebihan. Maka sesuai hukum ekonomi, semakin banyak permintaan sedangkan penawaran tetap, harga-harga akan naik. Dan yang ketiga, teori struktural. Menurut teori ini, inflasi dapat terjadi ketika produsen tidak bisa mengantisipasi dengan cepat atas meningkatnya permintaan. Slide ke-9. Pengaruh inflasi terhadap perekonomian. Pengaruh inflasi terhadap perekonomian bisa mendorong munculnya pengeluaran. Jika mata uang semakin turun, maka pemilik tabungan juga akan mengeluarkan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya. Menabung dalam kondisi inflasi justru akan sangat merugikan karena mata uang nilainya semakin turun. Sekian presentasi video dari kelompok kami. Terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami yang untuk menyampaikan materi ini. Semoga video ini dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.